Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal yang ada atau latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita banyak menggunakan perintah circle, kemudian line, kemudian array polar. Di mana circle yang kita gunakan di sini banyak kita nanti akan memotong dengan menggunakan perintah trim. Jadi ini adalah hasil akhirnya dan ini adalah soal yang akan kita kerjakan. Baiklah, seperti apa cara proses pembelajaran kali ini? Mungkin kita mulai dengan proses pembuatan circle yang ada di sisi bagian dalam. Circle yang mana kita buat itu adalah dengan diameter 30, kemudian circle dengan diameter, kalau kawan-kawan lihat, 72,7. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu 102. Ke sisi bagian atas itu adalah 102. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle di sisi bagian atas. Yang pertama itu adalah dengan diameter 28, kemudian circle dengan diameter 60. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis bantu, di mana garis bantu ini kalau kawan-kawan lihat, ini adalah titik tumpunya adalah di circle yang ukuran 72,7, di mana nanti dia menyinggung circle yang kecil, kemudian dilanjutkan dengan garis lurus ke atas. Bagaimana prosesnya? Yang pertama kita buat itu adalah garis bantu terlebih dahulu. Kita arahkan ke sebelah kanan, panjangnya bebas. Kemudian baru kita buat line di sisi bagian atas, kemudian kita ketik tan, kemudian kita singgung di sini circle yang ada di sini, circle kecilnya, kemudian kita escape. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah extend, kemudian kita enter atau kita spasi, kita klik kanan, kemudian kita lanjutkan. Jadi tujuan dari extend ini itu adalah menyambung garis yang pendek tadi ke sisi bagian atas dan ke sisi paling luar. Itu tujuannya. Yang kedua, kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah mirror, kemudian kita mirrorkan ke sisi bagian sebelah kiri, kemudian kita klik dengan no. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat di sisi bagian yang kecil di sebelah kanan. Yang pertama itu adalah radius 10, kemudian yang kecil itu adalah diameter 5 atau radius 5. Kita circle, kemudian kita isi diameter 10, kemudian circle, kemudian kita lanjutkan dengan diameter 20. Kemudian kita lanjutkan dengan proses, kalau kawan-kawan lihat di sini, bisa kita lanjutkan dengan proses di sisi chamfer ini, itu adalah radius 10 dengan menggunakan perintah circle, TTR, kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita isi 10, kemudian kita trim garis yang tidak kita perlukan. Jadi kawan-kawan bisa menghapus garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle di sisi bagian luar. Sebelum kita membuat sisi bagian luar, alangkah baik kita membuat di sisi bagian dalam ini, di mana ini adalah radius 56. Kita buat dengan menggunakan perintah circle, TTR, kita klik circle yang bagian atas, kemudian di bagian dalam, kemudian kita isi 56. Kemudian kita hapus menggunakan perintah trim, kemudian kita hapus, kemudian kita escape. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah trim lagi, kita hapus terlebih dahulu ini. Kemudian baru kita lanjutkan dengan menggunakan perintah mirror, ini kita copy, kemudian kita mirror, kita klik center line, kemudian kita klik center line di bagian atas, kemudian kita klik no. Maka gambar yang di sebelah kanan akan diduplikatkan ke sisi sebelah kiri sesuai dengan garis sumbu atau panduan atau tumpuan untuk kita mirror. Kemudian kita trim garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle di bagian atas. Kalau kawan-kawan perhatikan, titik tengah atau titik bagian bawah dari circle ini itu dijadikan tumpuan untuk membuat circle di bagian atas. Maka kita klik circle, kemudian kita klik di sisi bagian bawah, kemudian kita isi itu adalah 76,75. Kemudian kita trim garis yang tidak diperlukan. Jadi ini kita klik, kemudian kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat,
gambar di sisi bagian atas itu telah selesai kita kerjakan. Untuk radius 10 itu nanti setelah kita menggunakan polar array untuk menduplikatkan gambar di bagian atas untuk diduplikatkan menjadi 3 atau tambahnya menjadi 3 sebelah kanan, bawah, dan kiri dengan menggunakan perintah array polar. Nah, di sini kalau kawan-kawan klik ini array polar, kemudian kita blok semua yang ada di sini, kemudian kita enter atau kita spasi, kemudian kita klik center line-nya. Jadi kawan-kawan baca ini specific center point of array R. Nah, jadi kawan-kawan klik di center point ini sendiri, kemudian kawan-kawan isi ini adalah 4. Maka gambar kita, kalau kawan-kawan lihat ini sudah mulai nampak bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah circle, TTR, kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita isi dengan radius 10. Kemudian kita lakukan trim. Kita hapus, kita hapus, kita hapus. Kemudian hasil dari circle radius 10 ini sendiri itu kita array polarkan lagi, yang tujuannya adalah untuk menduplikatkan di sisi-sisi yang lain. Tujuan dari array ini adalah mempercepat dari proses pembuatannya. Ini adalah center line-nya, kemudian ini kita isi 4. Jadi kawan-kawan bisa mengerjakan dengan menggunakan satu-satu, akan tetapi waktu yang dibutuhkan itu adalah cukup lama. Maka array polar ini sangat diperlukan dalam menduplikatkan dengan ukuran yang sama. Kemudian kita trim, kita hapus, kita hapus, kita hapus, 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 hapus. Kemudian kita hapus sisa dari garis yang kita buat tadi. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat di sini sudah selesai bentuk fisik dari gambar yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan dimensi. Jadi kita lanjutkan, sebelum kita lanjutkan dimensi, kemudian kita isi ini adalah center line. Kita bisa klik, kita anggap aja di sisi bagian tengah, ini bisa kita tarik ke sisi bagian luar, yang tujuannya jangan sampai nanti mengganggu pandangan pada saat kita memberikan dimensi pada garis-garis yang ada. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian. Di sini adalah line, di mana jarak dari titik circle di bagian bawah itu adalah 30. Mohon maaf, ini kita tarik ke bawah, ini adalah 30. Kemudian yang bagian besar itu adalah 72,7. Kemudian kita lanjutkan di sisi bagian atas, di mana yang bagian kecil itu adalah 28 dan bagian besar itu adalah 60. Kemudian dari titik sumbu bagian atas ke titik sumbu bagian bawah itu adalah 102. Kemudian kita lanjutkan dengan kita lanjutkan dengan proses pemberian dari radius. Di sini kita klik radius, kemudian ini adalah 56. Kemudian di bagian luar ini adalah 76,75. Kemudian untuk radius bagian luar ini adalah radius 10 dan bagian kecil itu adalah radius 5 atau diameter 10. Kemudian chamfernya ini sendiri itu adalah radius 10. Kemudian kita lihat untuk bagian yang lain ini sudah. Oke, maka gambar kita telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan merubah garis dimensi dengan merubah menjadi berwarna merah. Kita gunakan perintah MA, kita klik, kemudian kita klik semua dimensi agar warna dari dimensi yang ada itu berubah menjadi warna merah. Yang tujuannya agar membedakan antara garis sumbu dengan garis nyata atau garis benda. Kemudian ini ada center line, kita klik di sisi circle yang lain. Oke, maka gambar kita telah selesai. Jadi array polar tadi itu adalah mempermudah kita dalam menduplikatkan gambar yang sama ke sisi circle atau ke sisi lingkaran. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada masukan atau
ide atau pertanyaan dari kawan-kawan yang sifatnya membangun untuk proses pembelajaran AutoCAD secara otodidak, saya persilahkan mengisi kolom komentar. Mungkin sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.